Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Cilan Arifin, saya adalah seorang mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada tugas studi Islam kali ini, saya akan memaparkan sebuah topik pembahasan seputar zakat, baik itu berupa definisi zakat, syarat zakat, jenis-jenis zakat, dan alasan mengapa penerapan zakat ini masih terbilang sangat kurang di Indonesia. Pada definisinya, zakat merupakan sebagian harta yang wajib untuk dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada orang-orang yang jauh lebih membutuhkan, golongan orang yang jauh lebih membutuhkan. Nah, ini disebut sebagai asnaf. Adapun definisi lain menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Ayat ini mempertegas betapa penting dan wajibnya status zakat ini dalam kehidupan seorang muslim. Ada beberapa syarat yang wajib untuk dipenuhi bagi seseorang yang akan melakukan zakat. Yang pertama, harta tersebut merupakan harta yang halal dan diperoleh dengan cara yang halal pula. Yang kedua, harta tersebut merupakan harta yang dimiliki penuh oleh pemiliknya. Dengan kata lain, ini bukan harta pinjaman ataupun harta curian. Yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Yang keempat, harta tersebut mencapai nisab. Nah, nisab di sini adalah nisab sesuai dengan jenis hartanya. Yang kelima, harta tersebut telah melewati haul. Dan yang keenam, si pemilik harta tersebut tidak memiliki hutang jangka pendek yang perlu untuk dilunasi segera. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60, Allah memberikan definisi ataupun apa-apa saja golongan yang berhak untuk menerima zakat ini. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga amil, yang keempat adalah mu'alaf, ada riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Secara umum, jenis zakat dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu ada zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Zakat fitrah sendiri adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim, yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik itu perempuan maupun laki-laki yang beragama Islam, yang harus dikeluarkan atau harus ditunaikan pada bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi pendekatannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh dari zakat mal ini adalah uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain. Regulasi dari zakat mal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Singkatnya, perbedaan dari zakat mal dan zakat fitrah ini dapat kita lihat dari pemaknaannya. Zakat mal dilakukan untuk membersihkan harta, sedangkan zakat fitrah dilakukan untuk menyucikan diri, membersihkan diri seorang muslim. Zakat fitrah ini bersifat wajib dan dilakukan atau ditunaikan pada bulan Ramadan saja, sedangkan zakat mal ini wajib dan bisa ditunaikan atau dilakukan kapanpun ketika harta yang kita miliki ini telah mencapai nisab. Sayangnya penerapan dan pengalokasian dana zakat di Indonesia ini masih terbilang sangat kurang, mengingat bahwa Indonesia ini termasuk ke dalam salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia gitu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa sesuai data pengalokasian dana zakat di Indonesia ini sangat amat kurang. Yang pertama, masyarakat masih terbiasa menyalurkan zakat secara langsung atau melalui kiai dan masjid yang biasanya tanpa disertai dan pencatatan. Nah, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak dulu, sampai pada tahun 1999, sejak Undang-Undang Nomor 38 tentang pengelolaan zakat pertama kali ini disahkan. Faktor kedua, publik atau masyarakat muslim di Indonesia ini belum terlalu mengenal lembaga Basnas, sehingga membuat kalangan umat muslim lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung, baik itu ke masjid, kiai, ataupun ke lingkungan sekitar. Nah, adapun faktor-faktor lain adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat, kurangnya kepercayaan masyarakat, dan kurangnya dukungan dan sosialisasi dari pemerintah itu sendiri gitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong pengefektifan pengalokasian dari dana zakat ini gitu. Yang pertama, regulasi baik dari tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus terus didukung. Kemudian yang kedua, perlu adanya dukungan kelembagaan. Ini berupa penguatan kapasitas sistem kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia di Basnas maupun lembaga amil zakat. Terakhir, perlu adanya literasi dan pemahaman publik terhadap zakat.
Ini dapat dilakukan misalnya melalui dakwah ataupun bentuk sosialisasi lainnya. Dari pemaparan faktor dan solusi tadi dapat kita tarik kesimpulan kalau Indonesia ini sebetulnya merupakan sebuah negara yang sangat potensial. Dan sebetulnya juga masyarakat Indonesia yang beragama Muslim juga cukup paham dan mengerti tentang konsep dasar dari zakat. Cuman yang menjadi masalah di sini adalah masyarakat Indonesia masih kurang paham dan mengerti tentang lembaga zakat yang disediakan oleh pemerintah. Ketidakpahaman inilah yang membuat masyarakat Muslim di Indonesia lebih memilih untuk membayar zakat atau mengalokasikan zakat, membayarkan zakatnya langsung kepada masjid-masjid ataupun kiai-kiai yang ada di lingkungannya, dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang udah diampu oleh pemerintah. Segitu saja untuk video kali ini. Semoga pengalokasian dan penerapan zakat di Indonesia ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Baik itu dari pengumpulan zakatnya maupun dari pengelolaannya dari pemerintah gitu. Ya, sekian, semoga bermanfaat.